Kemudian dia pergi ke cewek yang dia suka, ditodong tuh pistol di kepalanya. Terus dibawa pulang ke rumahnya, mulutnya diikat. Yo, what's up simple people? Buat kalian yang demen belanja di online shop, pastinya akan lebih tenang, lebih menarik kalau misalnya kalian melihat banyak review-review yang bagus mengenai produk yang akan kalian beli. Tapi nih, bagaimana kalau di suatu saat kalian lagi lihat-lihat suatu barang, anggap saja gembok, dan ada suatu review dari user atau pembeli yang sudah membeli barang itu, dan dia mengatakan bahwa gembok ini sangat bagus, sangat kuat, dan dia sudah menggunakannya untuk mengunci orang di dalam sebuah kontainer, dan orang itu tidak dapat keluar karena gembok ini cukup kuat. Berarti reviewnya bagus dong. Tapi kok ada yang aneh dari hal ini ya? Ini adalah kisah nyata di mana ada seorang pembunuh di Amerika yang dinamai sebagai Amazon Killer, yaitu orang yang suka membeli bahan-bahan untuk membunuh itu dari Amazon. Dan di Amazon dia juga memberikan review-review yang baik untuk produk-produk yang sudah dibelinya. Penasaran sepak terjang mengenai Amazon Killer? Saksikan aja video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan follow kita di Instagram @asimpлекnowledge. Inilah kisah sang Amazon Killer. Todd Kohlhepp lahir pada 7 Maret 1971, adalah seorang anak yang merasakan broken home, di mana pada saat dia berusia 2 tahun, bapak dan ibunya berpisah. Sedangkan dia akhirnya tinggal sama sang ibu, di mana sang ibu ini tidak lama kemudian menikah dengan seorang pria. Dan ayah tiri dari Todd Kohlhepp ini pada akhirnya suka menyiksa si Todd, yang mengakibatkan Todd ini ya kepingin hidup sama si bapaknya lah pastinya. Dan untungnya bagi si Todd, ibunya dan ayah tirinya ini ternyata bercerai, dan tidak lama setelah itu Todd yang masih berusia 9 tahun dikirimkan kembali kepada bapak kandungnya di Arizona. Todd yang saat itu sudah mulai beranjak remaja mendapatkan perhatian yang dia butuhkan dari bapaknya. Sang bapak ini juga mengajarkan hobi-hobi sang bapak ini kepada anaknya, yaitu mungkin salah satunya adalah mengoleksi senjata api. Namun, lama-kelamaan sang bapak ini juga menjadi orang yang dingin terhadap Todd, karena dia ini mengejar cewek-cewek impian, mengejar pacar-pacarnya, dan lebih mengutamakan pacarnya daripada kesejahteraannya si Todd. Yang pada akhirnya si Todd yang sudah mulai beranjak remaja ini mulai melakukan hal-hal yang aneh. Bahkan nih, si Todd yang masih muda, yang masih kecil, itu katanya sih suka menyiksa binatang. Salah satunya itu anjing ditembakin pakai senapan angin. Terus dia melihara ikan mas, terus ikan masnya itu dikasih pemutih tuh di akuariumnya. Mungkin biar kayak biduan gitu ya. Mukanya putih, pipinya merah, tapi lehernya hitam kayak bendera Irak gitu. Ya, pokoknya si Todd kecil ini sudah menjadi seorang anak yang mempunyai bibit-bibit psikopat. Ya mungkin itu balik lagi karena broken home yang dia alami. Nah, pada saat dia sudah mulai remaja, dia mengenal senjata api, dia mengenal banyak hal yang mengerikan dari bapaknya, sehingga di suatu hari pada tahun 1986, dia memberanikan diri untuk membawa pistol bapaknya. Kemudian dia pergi ke cewek yang dia suka, ditodong tuh pistol di kepalanya. Terus dibawa pulang ke rumahnya, mulutnya diikat, tangannya diikat juga, terus diperkosa tuh si cewek. Pada waktu itu, si Todd masih berusia 15 tahun, dan cewek tersebut berusia 14 tahun. Bayangin, anak segitu sudah melakukan kejahatan, menculik, dan memperkosa. Nah, Todd sendiri memang katanya ini adalah anak yang mempunyai IQ di atas rata-rata, yaitu IQ sebesar 118. Di mana sudah bisa dikategorikan sebagai seorang yang superior di dalam kecerdasan. Namun, sayangnya hal ini tidak berbanding lurus dengan cara pikirnya yang somplak. Bayangin aja, abis dia memperkosa nih cewek, dia antar lagi si cewek pulang. Tapi diancam lagi nih si cewek. Kalau misalnya dia cerita-cerita, adik dari cewek ini akan dia bunuh pakai pistol itu. Ya, tapi namanya memang si cewek ini ketakutan. Dia pada akhirnya nggak berani bilang ke siapa-siapa, nggak berani bilang ke polisi hari itu, tapi besoknya diceritain dah, sehingga si Todd ini pada akhirnya ditahan oleh polisi dan dijatuhi hukuman sebanyak 15 tahun penjara atas aksi yang dia lakukan. Todd yang masih muda itu, walaupun dia di penjara, dia pada akhirnya melanjutkan pendidikannya di balik jeruji penjara.
Dia berkuliah online dan dia lulus dengan jurusan web design. Setelah dia keluar dari penjara pada tahun 2001, dia pada akhirnya bekerja untuk perusahaan web design. Dan setelah itu dia juga melanjutkan studi lagi di bidang marketing. Dan setelah lulus, dia membuka perusahaan real estate atau perusahaan properti. Perusahaannya adalah salah satu perusahaan yang top selling, di mana dia pada akhirnya menjadi seorang yang sangat kaya dan dia mempunyai banyak properti di mana-mana. Bahkan termasuk nih ada salah satu properti yang dia beli adalah suatu lahan kosong, di mana di lahan yang dia beli ini dia memasang pagar di sekeliling lahan yang dia beli ini. Dan di dalam lahan ini ada banyak kontainer-kontainer yang cukup mencurigakan sih. Nah, Todd ini sendiri dikenal sebagai orang yang cukup baik, cukup supel, meskipun di suatu titik di hidupnya dia ini dikenal sering langganan di sebuah restoran kecil yang bernama Waffle House, di mana dia ini ternyata suka bikin onar di Waffle House ini. Jadi di Waffle House ini dia selalu memesan pada waitress yang sama, tapi memesannya itu bahasanya jorok gitu. Mungkin ada porno-pornonya gitu, makanya si waitress ini sampai pada akhirnya ketakutan. Dan kalau si Colehab ini datang ke Waffle House itu, yang melayani ordernya adalah kokinya sendiri. Ya, karena si cewek takut dilecehkan gitu ya kayaknya. Kesuksesan Todd pada akhirnya harus berakhir pada tahun 2016, di mana pada waktu itu dia ditangkap oleh polisi atas percobaan pembunuhan yang dia lakukan pada Kayla Brown. Nah, usut punya usut, ternyata Kayla Brown ini ditahan atau disekap di dalam propertinya dia itu, yaitu di lahan kosong, di dalam sebuah kontainer yang digembok dengan gembok yang dia beli dari Amazon, yang katanya gemboknya ini cukup bagus untuk menahan orang di dalam. Todd Colehab sendiri didakwa membunuh 7 orang dan juga menyekap 1 orang yang berhasil selamat. Pembunuhan yang pertama ini terjadi pada tahun 2003, di mana pada waktu itu dia membeli sebuah motor, kemudian dia ini karena nggak bisa naik motor ternyata. Jadi dibalikin lagi tuh motor ke dealernya. Ya memang cukup aneh sih untuk orang yang ber-IQ superior untuk beli motor padahal dia nggak bisa naik motor. Nah, pada waktu dia ngembaliin motor ini, katanya nih orang-orang di dealer itu ngetawain dia. Karena aneh aja kayak gitu. Bahkan gue juga merasa dia aneh. Ngapain beli motor kalau misalnya memang nggak bisa mengendarai motor ya? Dia yang pada waktu itu tersinggung, dia membunuh seluruh isi toko itu dengan nembak orang-orang di kepalanya. Korbannya yang pertama adalah Scott Ponder yang pada waktu itu berusia 30 tahun. Terus Beverly Guys, yaitu ibunya yang berusia 52 tahun. Lalu ada juga pegawai dari Scott Ponder, yaitu Chris Sherbert yang berusia 26 tahun dan Brian Lucas yang juga berusia 30 tahun. Mereka semuanya dibunuh pada tanggal 6 November 2003. 2 orang korban berikutnya adalah pasangan Coxie, di mana pasangan Coxie ini, sang cowok itu Johnny Coxie, ditembak terlebih dahulu pada 19 Desember 2015. Kemudian 1 minggu setelahnya, si wanita itu disekap dan kemudian baru dibunuh oleh si Todd Colehab ini pada 25 Desember 2015. Dan ternyata usut punya usut, pasangan Coxie ini, si cewek itu ternyata adalah waitress di Waffle House, di mana wanita ini adalah wanita yang sering dia lecehkan. Sedangkan korban ketujuh dan yang terakhir dari Todd Colehab adalah Charles Carver, yaitu pacar dari Kayla Brown, di mana si Charles ini dibunuh terlebih dahulu, kemudian tubuhnya dikubur di rumahnya atau di lahan yang dia beli itu. Kemudian si cewek ini disekap di dalam kontainer. Nah, meskipun si cewek dan cowok ini disekap dan akhirnya dibunuh, namun si teman-teman dari pasangan ini itu mulai mencari-cari mereka di Facebook. Dan setelah dicari-cari, nggak ketemu-ketemu gitu loh. Memang ada yang membalas. Ternyata si Todd Colehab ini membawa HP-nya dari si Charles Carver, kemudian membalas Facebook dari teman-temannya. Tapi teman-temannya tetap merasa aneh dan melaporkan ke polisi, sehingga polisi pada akhirnya menemukan suatu lokasi, yaitu tanah milik Todd Colehab, dan di dalam tanah itu ditemukan suatu kontainer, dan ketika kontainer itu dibuka, ternyata ada si Kayla Brown, yang pada akhirnya Todd Colehab harus ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara untuk kedua kalinya, dan ini mungkin untuk yang terakhir kalinya karena dia dijatuhi hukuman seumur hidup sebanyak 7 kali.
Salah satu hal yang paling menarik dari Todd Kohlhepp adalah bahwa dia ini adalah orang yang bangga atas pembunuhan yang dia lakukan. Bahkan dia mengaku pada polisi bahwa dia itu membunuh lebih banyak orang lagi, bahkan jumlahnya tidak bisa dihitung pakai jari. Tapi polisi tetap menyatakan bahwa Todd Kohlhepp cuma membunuh 7 orang, karena semua pembunuhan yang dia nyatakan tidak dapat dibuktikan bahwa Todd Kohlhepp adalah pelakunya. Memang psikopat dia ini ya, dia sudah dijatuhi hukuman yang berat, tapi kayaknya dia minta yang lebih berat. Meskipun polisi pada akhirnya ya bilang ya cuman 7 orang ini yang dia bunuh. Hal yang menarik lainnya dari Todd Kohlhepp adalah dia ini orang yang baik yang memberikan review yang jujur terhadap toko online di mana dia berbelanja. Bayangin aja nih, dia pernah belanja sebuah sekop lipat gitu, jadi sekop yang bisa dilipat gitu, dan dia tuh memberikan review bahwa sekop ini sangat berguna bagi dia. Kalau nih dia suatu saat meninggalkan sekop yang asli itu di rumah, jadi dia bawa sekop ini sebagai cadangan di mobilnya. Jadi habis dia bunuh orang, dia bisa langsung ngubur mayatnya ini pakai sekop portable ini tadi. Ya kalau psikopat mah bebas aja mau ngapa-ngapain, kita juga gak bakal ngelarang, yang penting jangan deket-deket gue aja tuh. Anyway, sekian video kita kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian punya komentar, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan follow us di Instagram @asimplenoknowledge. See you guys on the next video.